Hai, kali ini kita berdua lagi. Sepertinya Aryo perlahan-lahan sudah akan resign dari sini. Perlahan engkau pun jawab dong. Kamu tuh kebanyakan jawab siapa sih sampai nggak mau jawab aku? Gak jawab siapa. Baiklah, hari ini di minggu-minggu apa ini, pertengahan apa akhir? Dua minggu terakhir. Dua minggu terakhir di bulan Juni kita bisa bertemu di Rumah Selai. Kalau kemarin kita kedatangan dari Duta Bahasa, sekarang kita kedatangan dari Duta Genre Kota Batu 2022. Ada Kakak Afan dan juga Kakak Salsa. Selamat pagi. Pagi. Kita agak asing ya sama nama Duta Genre. Iya, sebenarnya kalau aku nggak asing, cuman memang aku belum tahu Duta Genre itu mengarahnya Bergerak di kemana, bidang apa, fokusnya kemana. Kalau pemilihannya dulu, kayak apa? Bener, kalau dulu aku mikirnya itu bacanya genre. Aku Kayak juga bacanya musik genre, gitu loh. Makanya Iya. kok ada lagi Duta Genre? Apa dia pinter di pop, pinter di dangdut gitu kan? Itu Liga Dangdut Indonesia bukan dong ya. Makanya kita akan bertanya-tanya kepada Kakak Afan dan juga Kakak Salsa, apa sih mungkin bisa dijelasin ke teman-teman, apa sih Duta Genre atau Genre. Kamu pilih? Jadi duta genre itu ya, duta itu kan sebagai seseorang yang bisa dicontoh bagi remaja. Nah, genre sendiri, G itu generasi, R-nya itu berencana. Jadi kita itu sebagai contoh remaja-remaja yang bisa berencana baik untuk kehidupan masyarakatnya nanti, untuk kehidupan keluarga, dan juga untuk masa depan remaja seterusnya. Berarti bisa dibilang Lebih Duta ke Genre ini mempersiapkan Duta masa depan kehidupan Indonesia. dia ya. Benar. Duta masa depan Indonesia. Kembali ke diri masing-masing. Kalau biasanya kan Duta Wisata, Duta Bahasa itu kan Maksudnya sosial ya, tentang lingkungan gitu. Benar. Kalau ini bagaimana sih kita mempersiapkan diri sendiri gitu ya? Itu mulai dari tahun berapa sih, Kak? Dan mulai range usia berapa? Nah, kalau di generasi berencana kan sasaran utamanya remaja nih. Nah, remajanya ini rentang usianya itu yang 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. 10? Iya. SMP. Itu kalau Rentan usia remajanya. remajanya. Oh. Gitu. Jadi cakupan ya, sasarannya gitu loh, tujuannya Iya. yang di remaja 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, kalau misal di rentan usia itu tapi udah menikah, nggak dikatakan lagi remaja gitu. Oh, sorry, 10 itu SD ya? Mas Iya. SD ya? Iya, SD. 10 itu masih SD. Oh. Tapi Kan kalau kayak berencana, keluarga berencana gitu iya. kan. Kenapa kok dari umur kayak 10 tahun gitu? Kenapa nggak dari umur 15 tahun ke atas gitu? Soalnya itu ada apa ya? Ada bukan tahapan juga sih. Kayak ada masanya kayak 10 sampai 14 itu masuk ke berani. Terus 15 sampai 19 itu masuk ke beraksi. Terus yang 20 sampai 24 itu berkolaborasi. Kalau Jadi sisanya? ada- Sisanya udah dewasa itu. Kalibrasi. Kalibrasi. Gitu. Asmara tak terkalibrasi. Tapi kalau untuk Duta Genre sendiri itu ada sejak tahun berapa sih? Soalnya Apakah sebelah baru? saya ini nggak ada rencana sama sekali. Mungkin waktu zamanmu muda belum ada. ya Belum Duta ada, Genre makanya ya? saya adalah remaja yang tidak terencana. Yang nggak tahu arahnya kemana. Kalau di Duta Genrenya tuh udah lumayan lama, tahun 2010-an itu sudah ada. Kalau di Batu itu masih ke up-nya itu baru-baru ini gitu. ya, mungkin 2019 Iya, baru ke up. eksis. Itu waktu pandemi ya? Benar. Iya, iya. Di zamannya Mas Zendita ya, itu baru eksis Duta Genre. Iya, jadi sebelumnya memang sudah ada, tapi kayak masih belum ke up gitu loh, belum ke show Yang up di ke Batunya. iya. Tapi Duta Genre ini cuma ada di Kota Batu aja atau di kota-kota lain ada juga? di kota-kota lain Ada. ada. Soalnya kan programnya BKKBN kebetulan. Di bawah naungan BKKBN. berarti. Iya. Berarti memang sebenarnya di setiap kota atau setiap daerah itu sudah Ada, ada ya? iya, ada. Duta Genre. Tapi sebelum kita lebih lanjut, apa aja sih rangkaian-rangkaian yang ada di Duta Genre? Apakah sama seperti pemilihan-pemilihan lainnya? Aku pinisirin sama aktivitasnya Kak Afan sama Kak Salsa. Ngapain aja kan kalau kayak duta wisata contoh ya mereka kan mempromosikan kayak wisata-wisata yang ada di kotanya gitu. Nah kalau dari Duta Genre itu apa sih yang mereka lakukan gitu? Kalau dari saya sendiri nih, kebetulan kemarin itu dari Duta Genre sempat pelatihan ke Surabaya. Itu pelatihannya tentang materi edukasi gizi sama anemia.
Jadi genre itu substansinya Banyak itu, subnya berarti. iya benar. Jadi tapi substansi utamanya itu genre itu ada 4. Apaan tuh? Yang pertama. Yang pertama, Aku habis makan nasi kuning. Tenang, Enak banget rasanya. yang pertama itu seks pranikah, seks Itu yang perencanaan PKBR, Apa itu Apa itu? PKBR? persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Oh itu cocok aku banget. Mungkin kalau dulu aku ikut duta genre, hidupku lebih lebih terencana. berencana. kamu lebih bahagia, kamu lebih fresh setiap hari. Lebih fresh, lebih plong. Loh kok kayak iklan ya, kalau lebih plong ya. Oke, tadi ada PKBR. PKBR. Terus ada life skill. Life Skill itu Kayak keterampilan dunia, Keterampilan entah itu soft skill, entah itu hard skillnya. Jadi di genre itu di apa ya, kan masuk substansinya. Jadi di remaja itu kayak dipersiapkan gitu di life skillnya. Tapi Jadi luas kayak banget termasuk ya. semua aspek kehidupan nggak sih jadinya di duta genre Iya. Iya. Terus ada juga yang kependudukan. Apaan tuh? Kependudukan ya jadi kependudukan dan pembangunan keluarga berencana ya kalau nggak salah itu. Itu ya jadi di remaja itu ya kan nantinya kan berkecimpung nih di masyarakat. Jadi direncanakan dulu di remajanya ikut genre jadi masuk ke substansinya gitu. Aduh, luar biasa. Jadi istilahnya kita kalau masuk ke duta genre itu kita diberikan arahan ya. arahan Bener. untuk Bener ya? apa ya kayak menjalani hidup Kehidupan remaja beremaja yang baik dan nggak sih? benar. Satunya apa? ya nggak sih kayak mempersiapkan Kehidupannya kehidupan gitu. di ya itulah Masa ya depan. Jadi kita tuh kayak dikasih pilihan gitu ya, gambaran pilihan. Ini loh kehidupan itu ada yang lewat jalan A, lewat jalan B, lewat jalan C, lewat jalan D gitu. mengarahkan lebih Betul. mengarahkan nggak sih Soalnya kan ada itu 5 transisi kehidupan. apa tuh Nah, jadi 5 transisi kehidupan itu ada yang melanjutkan sekolah, terus Oke. melanjutkan Permasyarakatan. pekerjaan, Oke. kerja, terus kehidupan keluarga, Oke. terus hidup di masyarakat sama menerapkan pola hidup yang sehat. Gitu. Oke. Nah, jadi itu juga yang diterapkan di remaja gitu. Wah, Jadi udah biar kayak mereka posyandu tuh ya? tahu gitu. Iya, sebenarnya genre itu juga jatuhnya ke posyandu juga. nah kan Soalnya kan kita juga posyandu. ada substansi itu intinya luas ya. Ada substansi itu juga menangani stunting kita itu. Nah itu jadi bahasan utama di genre mencegah stunting. Jadinya kita secara langsung itu bisa jadi turun langsung ke posyandu itu juga. Aduh, banyak banget ya. Berarti ya Banyak banget. kesibukannya dari duta genre ini ya luar harusnya biasa. namanya bukan duta genre Apa? duta Apa tuh? masyarakat Boleh. kan maksudnya mereka tuh banyak mereka tuh banyak berkecimpung di masyarakat gitu di sub lingkungan masyarakat apapun itu Tapi karena ini termasuk ke persiapan-persiapannya, jadinya dinamakan berencana. Berencana. Jadi bagaimana kita merencanakan. Nah awalnya kenapa sih kok Kak Afan sama Kak Salsa ini terjun di, oke aku pengen nyoba di duta genre. genre awalnya udah tahu nggak sih kalau subnya sekompleks itu Awalnya Apa sih awalnya? Kok tiba-tiba aku tertarik dengan hal-hal apakah ini? udah tahu atau belum tahu sebenarnya ya ikut-ikut aja gitu Bingung loh orangnya kalau ditanyain kita semuanya. sebenarnya awalnya itu dulu itu pertama kali saya kan jadi genre itu sebelum ke genre kita itu ada PIK-R di desa. Apa itu? Pusat Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Oke, Nah, baik. jadi PIK-R itu bawahnya insan genre, anak-anaknya insan genre yang Oke. ranahnya di desa. Oke. Nah, dari situ lahir duta-duta, calon duta yang nantinya jadi perwakilan dari desa yang dibawa ke kota. Oke. Nah, kebetulan saya dipilih sama ketua saya, ketua PIK-R saya, itu buat ikut duta genre itu. Nah, awalnya nggak tahu apa itu kan, apa itu genre itu apa ya. Mungkin sama ya kayak kakak tadi, mikirnya genre itu musik gitu, kayak Bukan, lo kan Soalnya namanya genre soalnya kan kan. genre ini gitu. kamu sih kayak pendidikan gitu Oh, ya Kak pinter sih kamu dikit. And then, lanjut Terus setelah itu ikut seleksi 1, 2 sampai karantina sampai grand final. Alhamdulillah lolos sampai grand final. Terus ya itu kan setiap karantina itu ada materi yang dikasih. Terus
oh ternyata genre itu kayak gini, substansinya itu banyak, ya banyak banget kayak tadi. Terus ke grand final seleksi, akhirnya kita terpilih. Oke. Kalau salsa sama nggak sih, atau sebenarnya dari awal udah tahu kalau duta genre itu emang menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat seluruhnya gitu? Apakah kayak belum apa tahu? sih, belum tahu awalnya, belum tahu kayak cakupannya itu luas gitu kan. Awalnya juga ikut PR, langsung dikasih tahu juga ada pemilihan duta genre. Terus itu kan kebetulan jalurnya itu ada masyarakat, desa sama sekolah. Jadi di PR itu nggak hanya di desa kelurahan, tapi ada juga di sekolah kayak SMP, SMA gitu kan. Kayak ekskul gitu bukan sih? Iya, masuknya Benar, ke benar. ekskul kalau di Kalau di sekolah. sekolah. Nah, kalau di desa jalurnya kayak organisasi gitu. Kayak Karang Taruna. Nah, Karang Taruna, Forum Anak gitulah semacam itu. Nah, jadi awalnya juga ikut ini karena ketua PIKR-ku itu ngehubungin aku sama temanku kan. Nah, tapi awalnya kan cuma perwakilan desa kelurahan. Terus ternyata disuruh 2 perwakilan jadi dari desaku. Yang pertama dari jalur masyarakat, satunya dari jalur yang desa itu. Nah, jadi kebetulan ngeluarin 2 pasang dan alhamdulillahnya 2 pasangnya itu lolos, tapi yang pas diseleksi 2 itu yang cowok satunya nggak lolos. Jadi cuma tinggal 1 pasang sama aku, pasanganku yang nggak lolos. Terus kebetulan juga 3 orang ternyata berarti pas, iya 3 orang. Terus ternyata pas sampai di grand final masuk semua 10 besar tuh kan. Terus ternyata yang aku juara 1, temanku yang cewek satunya juara 3. Gitu. Cerdas-cerdas Iya. ya. Gitu loh, kamu tuh cari lingkungan yang cerdas-cerdas. Ya gimana orang lingkungan pertemananku Ya kamu begini tuh sebenarnya semua? ketemu sama aku tuh udah Gimana terus? beruntung. Ya makanya. Ya, makanya kamu tuh harus mau merubah dirimu sendiri. Biar kayak aku, cerdas. Cerdas. Tapi ini bahasanya tuh kayak menarik banget gitu loh. Tapi kita harus break dulu karena ditutup break sama teman-teman. Iya. Nggak boleh nih kita langsung sampai jam 12. Gak boleh, gak bisa. Nggak usah break gitu. Gak Senyum boleh. dong. Ya udah kita break dulu ya. Yang satunya tapi kemana-mana. slideshow. Nanti kita kembali lagi. Don't go anywhere. Kembali lagi di slideshow dan masih bersama teman-teman dari Duta Genre Kota Batu 2022. Dan kabarnya mereka ini akan dikirim ke Duta Genre Jawa Timur, betul? Betul. Nah itu kaget. Nah itu kalau boleh tahu kapan acaranya? Nggak boleh tahu. Nah, aku mau pulang. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Kalau Kapan acaranya? pendaftarannya itu dari Mei kemarin, bulan Mei Akhir kemarin, Mei. akhir Mei 19 sampai 31. Mm-mm. Terus itu ada berkas-berkas administrasi Iya. ya, administrasi yang harus dilengkapi. Terus Nanti dari itu udah masuk seleksi, jadi pemberkasan itu udah masuk seleksi audit. Nah, dari itu diambil 20 orang yang lolos ke tahap 1. Tahap satunya kapan tuh? Tanggal udah berapa kemarin? minggu kemarin, tanggal 12, 13, 14, Senin sampai Rabu minggu kemarin. Oh berarti Oke. di seleksinya itu maksudnya nggak itu ya, di seleksinya itu langsung waktu apa pemberkasan? Ya, jadi des audit yang seleksi administrasi itu, terus itu yang kalau nggak salah yang lolos berapa ya? 40 lah. Iya, 20 ya. 20. Ya, 20. 20 20 pasang. 20 iya. 20 Oh pasang. iya iya iya. 20 pasang, terus masuk ke seleksi tahap 1 yang Senin kemarin itu kan. Terus pengumumannya itu hari Hari Jumat. Jumatnya, tanggal 16. Terus yang lolos 10 besar langsung ke karantina Jumat besok ini, grand finalnya hari Minggu, tanggal 25. Dan kalian termasuk yang lolos 10 besar? Enggak. Oh enggak. Aku yang dari lolos, Duta yang Genre cewek. Iya. Kota Batu. Iya. Yang lolos Jadi- cuma aku. Ini Iya, sayangnya yang nggak lolos cuman lolos. salsa. Iya. Nggak apa-apa biar nggak jauh-jauh Nggak dari apa-apa. aku. Oh berarti maksudnya dia nggak itu ya? Nggak harus Maksudnya satu kayak pasang. perwakilan. Heeh. Nggak, iya, Aku nggak kira harus tuh yang sepasang. diberangkatin ke Jawa Timur itu adalah ya udah dari Batu ya harus satu pasang itu yang diberangkatin gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Jadi Ada diseleksi seleksi lagi. Ada seleksi lagi. Karena Iya. itu tingkatnya sudah Jawa, Jawa Timur. Timur. Iya. Berarti sekarang ini dalam proses penyeleksian Iya, ya. benar. Dan itu Seru berapa banget. jadinya 10 besar. 10 besar, 10 10 Dan nanti besar. akan ada itu enggak sih kayak prakarantina? Ada. Iya, ada. Karantinanya itu tanggal
23 sampai 25 itu. Di Surabaya. Surabaya. Yang 25-nya itu yang grand finalnya. Jadi yang 23, 24 itu karantinanya gitu. 2 hari berarti ya. 2 hari. Terus tanggal 25-nya itu Grand grand finalnya. final. Iya. Kalau misalnya dari Duta Salsa sendiri kan berarti sudah melewati namanya proses seleksi di wilayah Kota Batu dan sekarang sedang melakukan proses seleksi di ranah Jawa Timur gitu. Perbedaan yang signifikan apa sih Duta Salsa? Perbedaannya apa ya? Mungkin proses seleksinya. Kalau yang di Kota Batu kemarin tuh lama banget. Soalnya itu pendaftaran seingatku tuh kalau nggak Januari, Februari. Terus grand finalnya itu akhir Mei, 31 Mei. Oh, berbulan-bulan ya kalau Iya, yang di Batu. jadi pemilihan. prosesnya Soalnya, tuh panjang. Di Batu sendiri itu kita itu suruh bikin advokasi program kerja gitu dari kita sendiri. Nah itu dalam jangka waktu 1 bulan apa 2 bulan gitu, 1 bulan. itu kita suruh ngejalanin dulu. Iya, Nah dipraktekkan gitu. terus habis itu Kayak program kerjanya gitu. baru pas waktu karantina itu selain isi materi kita itu juga ada sesi presentasi hasil advokasi kita. Nah, untuk Duta Avan sama Duta Salsa ini apa yang dibawa gitu waktu ikut di Duta Genre Kota Batu? Kalau saya Program sendiri, kerja apa yang disiapkan, yang dibawa gitu? kalau saya sendiri itu dulu bawanya namanya salting. Wah, Apa tuh perasaanku saat ini? apa tuh salting? Salting tuh sosialisasi anti stunting. Nah, tadi kan sempat disinggung tuh turun ke posyandu. Nah, salting itu kita itu sosialisasi langsung ke ibu-ibu yang ada di posyandu. Jadi kita nyesuaiin jadwal yang ada di posyandu. Misal di desa saya, desa Dadaperjo, ada posyandu itu hari apa aja. Nanti kita ngikut jadwal mereka, ngisi materi tentang stunting di posyandu itu. Oh wow, itu Gimana tuh individu berkutat ya? sama ibu-ibu tuh kayak Seru. sama ibu-ibu itu. Soalnya heboh. Iya, bahasa Indonesianya tuh ibu-ibu tuh biasanya angel dipenggak gitu loh. Kayak nggak boleh. iya, iya, iya. Ya emang kebiasaannya. Susah ya. Ya biasanya ibu-ibu itu ya susahnya itu kadang mereka itu mohon maaf kadang ngerasa itu lebih tua. Jadi Oke. Oh, iya, ngerasanya betul. itu Senior lebih ya. punya apa ya, Pengalaman pengalaman mungkin ya. pengalaman Iya, iya, hidup. benar-benar. Nah susahnya itu. Tapi kalau di posyandu sendiri selama saya advokasi kemarin itu alhamdulillah ibu-ibunya itu masih aware Oke, terhadap benar. yang saya sampaikan. Betul. Karena semakin kesini memang Semakin ibu-ibu- kesana. bukan, Cok. Ibu-ibu itu mindsetnya terbuka, apalagi ibu-ibu Yes. muda. Benar. Iya betul sekali. Terus Dan kalau misalnya sekarang yang- banyak banget. Yang menyampaikan materinya fun, Fun. itu juga kita enak kan Iya. denger Iya kita. iya iya. Kok belum jadi ibu ya? Iya. Iya benar. Terus Tapi ada itu tantangan- kamu sendiri atau kamu punya tim untuk Ada tim dari Big Air, dari Big Air kita itu. Tapi kalau sosialisasinya itu saya sendiri. Tapi nanti kayak koordinasi, terus persiapan alat-alatnya. Jadi kita juga nyebarin brosur kan selain sosialisasi. Nah itu dari tim Big Air kita. Berarti tetap disupport sama tim nggak Bener. kayak berjalan sendiri gitu. Ya. Ya. Kalau dari Duta Salsa, Salsa. apa nih program yang dibawa pada waktu itu? Pada waktu itu sama sih tentang stunting juga. Kan tuh sebenarnya kan bisa banyak ya programnya. Ada yang tentang pernikahan dini, terus juga ada kayak kenakalan dini, remaja, jangan. narkoba gitu kan. Nah, tapi yang kemarin tuh juga sama tentang stunting, namanya itu Lajang Genting. Belajar bareng generasi peduli stunting. Oke. Nah, kalau Avan tadi ke ibu-ibunya, kalau aku ke remajanya. Oke, karena memang tadi sempat kita bahas Iya, ya yang di awal. Kalau Soalnya ke remaja tuh apa sih yang dibahas gitu? Oke, jadi dari remaja kan sebenarnya bisa nih mencegah stunting. Nah, awalnya itu juga itu kayak upaya preventif gitu kan, pencegahan stuntingnya. Jadi di remaja kayak dikasih tahu pengertiannya stunting itu apa, bahayanya apa, terus cara mencegahnya di remaja itu gimana. Nah, untuk Lajang Gentingnya sendiri itu juga kolaborasi sama PIKR Desa juga. Terus sama kemarin sempat menggunakan sosmed, jadi nyebar informasi tentang stunting di sosmed pribadi. Nah, penting banget loh. iya betul. Iya. Soalnya cakupannya kan juga luas. Bener-bener. yang Dari bawahnya. sekarang siapa sih yang nggak punya sosmed Iya gitu? benar. Elzio. Oh iya betul. Nah terus kayak yang diinformasikan juga itu mengenai stunting. Terus yang di remaja itu contohnya di remaja putri nih, misal rutin minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Terus kayak pas haid itu
tiap hari gitu supaya ya mencegah anemia. Soalnya anemia itu salah satu penyebab yang bisa menyebabkan stunting pas nantinya gitu. Faktor terbesarkah anemia, Anemia itu? itu bukannya kayak lupa semuanya. Amnesia. Sudah jangan menangis. Kan Lagi itu kamu kan tolong kayak dong. kekurangan sel darah merah kan. Nah, bisa nyebabin lemah, letih, sulung lah itulah Ya, ya. Tapi kenapa sih Duta Ava sama Duta Salsa kok ngangkatnya itu stunting? Why Kan gitu loh? banyaknya banyak kan yang Apakah cakupan basicnya kalian. dari apa namanya pendidikannya adalah pendidikan apa namanya tumbuh kembang atau apa, kenapa kok nggak pernikahan dini yang memang jelas-jelas banyak banget terjadi Kan banyak kayak tuh gitu. ya. Why Jadi- stunting? Jadi kebetulan waktu seleksi kita tahun kemarin itu yang dimarakkan, yang diperbincangkan, yang lagi hangat itu stunting. Yang lagi Oke. banyak dibicarakan itu stunting. Jadi kita ambil strategi itu Mhm. materinya tentang stunting advokasinya. Itu Oh, cari yang lagi Hype. pembahasan lagi hits gitu. Iya. itu kapan sih Apanya? tepatnya waktunya waktu membuat program tentang stunting itu marak-maraknya itu di bulan Bulan Tahun apa apa ya? tahun April, berapa tahun? April, April, Maret. 2022 kemarin. Iya. 2020. Oh, barusan kemarin. Iya. Tahun kemarin. Nah, kalau sekarang yang lagi marak apa nih? Yang mau kamu bawa ke Jawa Timur. Yang di Jawa Timur sama, topiknya juga tentang stunting. Tapi kita lebih ditambah lagi ya programnya. Jadi nggak hanya, tadi kalau di kota kan cuma satu. Nah, kalau di Jatim kita, aku ada 5 Sebanyak-banyaknya. sih. Aku juga ada 5 Iya, 5. Program. program. Apa tuh? Apa tuh? Apa aja? Kalau saya kemarin yang pasti salting tadi. Terus ada HTH, hati ke hati. Itu mirip podcast sih. Mirip. Bener. Oh, podcast. Oh, Kenapa Mirip kok kenapa kok semuanya namanya mengandung perasaan? bisa kan ya, sing program apa? Ke bawah. Kapan? Hati-hati itu podcastnya tentang apa? Banyak ya substansi genre itu kita bawa ke podcast, kita obrolin sama remaja. Bisa sih sama instansi kayak orang-orang yang berkepentingan itu bisa, tapi kebanyakan kita ngambilnya itu dari remajanya sendiri, bisa sharing antar remaja gitu. Oke, and then dua kan And tadi ya. then yang Salting, terus salting, hati ke HTH, hati, terus terus ada pustaka, apa pusat tuh? data kelompok remaja. Oke. Itu Kita mendata remaja-remaja yang putus sekolah, yang pernikahan dini. Nah, harapannya nanti kita bisa bikin kegiatan yang sekiranya bisa mengurangi atau bisa menampung teman-teman yang putus sekolah dan juga pernikahan Oke, dini itu, lebih bisa ke mengedukasi. pendidikan gitu ya berarti Benar. ya. terus Fokusnya ya. yang dua lagi Yang apa? keempat itu Jangan dijawab dulu, kita bakalan break terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Masih ada dua lagi. Masih ada Besti, dua jangan lagi, kemana-mana. tunggu, jangan Jadi ganti kemana-mana. channelnya. Baik lagi di slideshow tadi udah di spill 3 program kerja dari Duta Nah. Avan, tinggal 2 lagi apa tuh? Dan ternyata banyak banget ya, maksudnya memang karena memang sekompleks itu yang jadi fokus Makanya di bisa Duta Genre. banyak Betul. pembahasannya gitu. Pusing nggak sih sebelum kita lanjut ke dua program itu lagi? ya dibilang pusing sih. Tapi mereka masih berkesinambungan kan? Maksudnya Iya. 5 Iya. program itu masih. Masih Ada bisa hubungannya satu jalan sama bareng. lain gitu. Kalau udah nggak bisa jalan bareng, kayaknya memang dia komunikasinya nggak baik. Iya, mending diudahin Iya aja. betul. Iya betul. Iya. 2 lagi Oke, apa lanjut. tuh? Tadi Yang dua. terus yang berapa tadi? Yang keempat berarti ya. Yang keempat itu ada 17. 17 itu Satu tentang satu satu pintu 1000 tujuan. Oke. Itu lebih luas lagi cakupannya. Kita sosialisasi ke remaja itu bahas tentang anemia, tentang seks pranikah, narkoba, Oh, itu kesehatan kayak reproduksi mencakup juga. Iya iya iya. Nah, terus yang terakhir itu sambang desa. Itu kita lebih ke ngenalin apa itu PKR sama genre ke teman-teman yang ada di desa. Oh, kalau Soalnya Sambang Desa lebih ke komunitasnya gitu Iya. mungkin ya. soalnya mereka kan kebanyakan itu nggak tahu tentang PKR. Kebanyakan tahu paling forum anak, Karang Taruna. Taruna.
Aku Padahal juga nggak tahu. sebenarnya ada Pick Air itu ya. Kalau Duta Salsa apa aja nih program yang dibawa? Kalau aku satu program besarnya itu namanya itu apa ya kemarin? Kok lupa? Oh Renjana, ya maaf. Renjana. Oh, Renjana. Remaja dan jejaknya. Wih, bisa dijelasin nggak sih maksudnya apa? Jadi remaja dan jejaknya. Iya, Jejaknya ini jejak yang seperti apa Jadi gitu? Jejak itu petualang. kayak jadi remaja kan apa ya setiap langkah kan meninggalkan jejak. Ah benar, Nah, benar. jadi remaja itu biar tahu jejak yang udah ditinggalin tuh kayak apa. Jadi biar bisa lebih mempersiapkan lagi gitu loh, kayak jejaknya biar lebih jelas juga gitu. Oke. Terus arti lain dari Renjana itu juga semangat yang tinggi, semangat yang kuat gitu kan. Jadi kayak menggambarkan remaja biasanya kan semangatnya semangat menggebu-gebu gitu bener-bener kan. banget. Iya gitu. Karena masih mencari jati diri. Gitu. Iya, itu satu program besarnya. Nah, kegiatan-kegiatannya itu ada Semeja, Semarak Remaja Desa. Isinya itu tentang sosialisasi PKBR, persiapan kehidupan berkeluarga pada remaja. Terus yang kedua itu ada Dara Remaja. Gak ada. Dara itu data remaja, sama kayak Avan tadi juga data tentang remaja yang ada di Pick Air Desa. Oke. Nah, terus ada juga itu Kala itu keterampilan remaja, jadi ke life skillnya, entah itu yang soft skill maupun hard skillnya. Terus tapi yang kemarin sudah itu tentang public speaking, gitu, sempat dilakukan juga di Pick Air. Terus yang keempat itu ada Lajang Genting tadi, yang pas dibawa ke kota tadi tentang stunting. Terus yang terakhir ada Manifest Pro. Apa tuh? Macam-macam informasi kesehatan reproduksi. Oh. Nah, jadi yang tadi sempat dimention tadi yang 4 substansi tadi, yang terakhir itu ada kesehatan reproduksi ini. Makanya ada Manifest Pro. Nah, tujuannya di Manifest Pro ini mengenalkan kesehatan reproduksi pada remaja biar remaja itu bisa lebih aware gitu tentang kesehatan reproduksinya. Jadi mempersiapkan dirinya nantilah gitu. Tapi kalau dari teman-teman Duta Genre ada nggak sih kayak misalnya kita cek kesehatan apa namanya tadi alat reproduksi dan lain sebagainya. Kalau misalnya teori kan oke, mungkin sudah banyak nih sosialisasi tentang kesehatan. Nah kalau untuk terjun langsung ke kita bisa nggak sih cek itu memfasilitasi nggak? Booth untuk pengecekan gitu. Betul. Itu ada sih namanya posyandu remaja. Oh ada ya? Ada. Jadi selain posyandu lansia, posyandu balita, itu ada posyandu remaja. Tapi memang di Batu masih beberapa desa yang sudah ada posyandu remajanya. Oke. Nah itu ya kerjasamanya sama kayak bidan desa, sama dinas kesehatan gitu-gitu. Berarti Tapi masih belum semua. Masih belum. Bisa sewaktu-waktu juga kita ceknya. Jadwalnya jadwalnya tuh mirip kayak posyandu Posyandu lansia sebulan sama sekali balita, gitu ya? iya gitu. Jadi menyesuaikan jadwalnya juga kan gitu. Tapi untuk kedepannya nih, kalau misalnya dari teman-teman Duta Genre kan mungkin bisa lebih fleksibel untuk keliling kemana-mana ya. Jadi, Apakah ada betul, wacana ada seperti program itu? ke sana nggak? Jadi bukan remaja yang datang ke posyandu, tapi dari Duta Genre yang justru mencari remaja-remaja di jemput Kota bola, Batu. jemput Betul. bola. Yuk kita cek kesehatan yuk. Bakalan ada nggak sih? Kemarin sebenarnya itu ada programnya di Insan Genrenya, itu sempat ada program kayak gitu. Tapi masih mau dijalankan gitu. Oh, masih mau. Iya, Masih OTW. kemarin masih rencana. Tapi kalau udah menurut sosialisasi kalian gitu. berdua nih, remaja-remaja khususnya di Kota Batu, itu seperti apa sih? Mengalami penurunan kualitas atau malah mengalami peningkatan kualitas? Kalau dari yang saya ketahui sendiri ya, secara gamblang mungkin, kalau remaja di Kota Batu itu sebenarnya masih ada beberapa itu yang terjadi penurunan. Kayak misalnya mereka itu tergantung pergaulannya sendiri sih. Oke. Kalau dari yang saya lihat itu kebanyakan dari mereka itu terjebak di pergaulan yang kurang baik. Soalnya kan mereka itu masih apa ya, pengen free gitu, pengen bebas. Jadi mereka itu pengen explore, tapi kurang tahu explore-nya itu baik apa enggak. Nah, kebanyakan di Batu sendiri, terus khususnya di Dada Bejo sendiri, itu mereka itu kayak pergaulannya masih minum-minum gitu, masih ada. Terus pernikahan dini itu juga masih banyak. Terus bahkan deket kemarin itu ada teman seangkatan saya nikah di umur 19 dan itu udah punya anak. Oke. Berarti memang sekarang fokusnya adalah ke sana ya, bagaimana kita
menciptakan pergaulan remaja itu Yang yang lebih sehat. sehat lagi. Nah, tapi pernah nih lewat di FYP TikTok. ya Apa kan? tuh? Perbedaan generasi milenial sama Gen Z gitu. Ini aku mau tanya ke Duta Salsa dulu. Oke. Menurutnya Duta Salsa bener nggak sih kalau misalnya sekarang nih kan masuk ke Gen Z ya? Iya. Nah itu anak-anaknya itu lebih kritis bisa dibilang. Jadi ketika kita memberikan instruksi atau apapun itu, mereka akan lebih sulit untuk Menerima. segera melaksanakan. Betul kan? Menerima pun juga Masih sulit. bertanya-tanya Iya, gitu. Ini bener nggak Nah, instruksi yang iya. diberikan? Masih memvalidasi terus Betul. gitu. Itu bagaimana menanggapi hal tersebut kalau dari Duta Salsa sendiri? Kalau menurutku bener sih itu ya, kayak lebih, ya mereka tuh lebih apa ya, mau data yang sebenarnya fakta-faktanya itu kayak dikasih tahu dulu gitu loh. Jadi makanya kayak misal sosialisasi itu mereka tuh harus tahu dampaknya sebenarnya itu kayak gimana gitu. Jadi mereka baru paham. Makanya kayak sosialisasinya pun kayak kadang ditunjukkan dampaknya kayak gini. Atau kalau enggak itu mereka bakal paham kalau di sekitarnya sudah ada yang contohnya. Kejadian gitu ya. Nah, Waktu kayak udah ada yang misalnya kejadian baru oh iya ya kayak harusnya misalnya begini. MBA. Nah, MBA kayak dampaknya gini-gini. Mereka nggak bakalan ngerti kalau di sekitarnya pun belum ada contohnya. Kalau pengalaman pun gitu. Jadi makanya kayak sosialisasi pun harus ada contoh realnya, data-datanya gitu di generasi sekarang. Iya kalau generasi sekarang kalau mereka kayak nggak lihat no pick hoax gitu Iya loh. bener Bener, banget. bener. Topik hoak kah? Kalau dari Duta Afan mungkin ada tambahan. Kalau kayak gitu ya kan ada tantangan tersendiri tuh untuk misalnya dalam dunia kerja. Pasti kan atasan akan generasinya kan berbeda dengan Gen Z. Bener. Apakah harus merubah pola dari pola pikir, pola memimpin dari atasan tersebut atau untuk seperti apa untuk bisa kita menyesuaikan Gen Z atau ada betul. sesuatu nih yang bisa Gen Apa Z, yang perlu kita dilakukan? bisa menyelaraskan dengan generasi-generasi sebelumnya. Pola kepemimpinannya dia apakah harus menyesuaikan Gen Z ataukah Gen Z yang Gen Z yang menyesuaikan. menyesuaikan atasan. Terana siapa? anaknya pasangan Niwayan Mulyati Wayudani? Gimana? Kalau menurutku sendiri ya, sekarang itu sebenarnya anak-anak muda sekarang, teman-teman sekarang yang udah masuk di ranah kerja itu sebenarnya itu mereka kreatif. Kayak misal saya pernah nemu kemarin tuh di TikTok kebanyakan perlombaan poster. Itu yang menang itu kreasi-kreasi yang 90-an. Maksudnya yang kayak fontnya terus kayak desain-desainnya itu yang nggak sesuai sama Gen Z yang sekarang udah ribet banget. Sedangkan kita kan pengen kayak kreasi poster itu yang lebih kreatif, yang lebih jelimet gitu kan. Dan itu hasilnya estetik. Gitu ya. Iya, hasilnya Biasanya kalau masih muda itu idealisnya tinggi. Nah. Jadi kayak nggak Iya. gitu. Jadi malah kebanyakan yang menang itu poster-poster yang generasi sebelumnya kayak yang simple-simple gitu doang. Simple tapi artinya tuh Ngena gitu. mencakup semuanya gitu kan ya. Iya. Nah, mungkin kalau dari yang kasusnya tadi mungkin atasan bisa menyesuaikan sama Gen Z sih. Soalnya kan sekarang di ranah globalisasi sekarang itu ya semakin maju, otomatis kita itu juga bisa cuma bisa mengikuti kemajuan itu. Kita nggak bisa stuck di situ-situ aja. Benar. Kita harus mau menerima perubahan ya. Iya, betul. Ini tantangan banget sih emang sebenarnya ya. Perbedaan cara berpikir dari setiap generasi itu juga menjadi tantangan tersendiri. Benar. Nah, itu mungkin jadi salah satu fokus juga. Karena kayak dari memasukkan generasi berencana. culture baru yang lebih baik itu terkadang agak susah. gitu. Nah, itu bakalan dipelajari juga nggak sih nanti di Duta Genre, karantinanya Duta Genre, gimana sih menghadapi perubahan-perubahan yang ada? Bakalan ada ya? Ada. Nah, nanti kita akan Dijawab lihat nanti dulu, gimana kita akan caranya. break terlebih dahulu. Oke. Kita Masuk Duta akan Genre. kita akan kulik di segmen terakhir nanti, tetap di Slideshow. Kita sampai di
segmen terakhir bareng sama teman-teman dari Duta Genre kayak yang aku bilang kemarin ya. Kalau kita tuh kedatangan tamu dari kayak duta-dutaan tuh, kita tuh vibes-nya ikut pinter gitu. Ikut jadi duta gitu. Ikut kayak jadi pinter banget. Kayak pas gitu loh kalau kita pakai crown gitu kan. Meskipun modelannya blended seperti ini, cuman kita bisa jadi duta. Bisa. Kita kan bisa menyesuaikan di setiap Situasi dan kondisi. Kita kayak bunglon ya jadinya ya. Bisa menyesuaikan dimanapun berada ya. Yes, of Baiklah, tadi kita udah di segmen terakhir. ngomongin masalah apa aja sih fokusnya dari Duta Genre dan ternyata luas banget, kompleks Banyak banget. Betul. Lebih ke lingkungan di masyarakat dari balita, malah dari balita nggak sih? Dari balita ke remaja dewasa gitu ya. Kalau kita Tapi bilang. ternyata kan tadi kedatangan anak-anaknya. Nah, ini pengurusnya juga udah datang. Boleh kita undang untuk mendampingi anak-anaknya. Siapa? Ya? Enggak apa-apa. Itu Karena karena yang sistemnya di kita dilepas. shoot, Wah, karena kita yang dilepas di foto. shoot adalah dari sini ke sini. Nggak apa-apa, say. Loh itu bagian masjid mana? Nggak apa-apa. Ini dia Siska, luar biasa. Boleh di situ kamu di sini kamu kemana? Nah, kamu di situ. Nah, luar biasa ini tadi ya. Say, ngomongnya agak kenceng ya, Say. Yang sempat di-spill sama anak-anaknya di sini. Ya, bisa loh. agak geser sedikit. Nah, yang biasa mengayomi. kayak diangkot. Yang pulang gitu kan ada Kakak Francisco. Luar Gimana biasa. kabarnya? Kayaknya jobnya kayak full banget gitu loh. Alhamdulillah baik. Luar Baik, biasa. alhamdulillah. Ini tadi dari mana ya jujur? Dari ada di lain tempat. Ada di lain. Dia tuh bisa membelah diri. Oh gitu ya, Dia bisa ada di mana-mana. Gitu. Luar biasa. Gimana anak-anak didiknya persiapan mau ke Duta Genre Jawa Duta Jawa Genre Timur. Jawa Timur, apa yang disiapkan dan berapa persen persiapannya? Oke, kalau bersama teman-teman Duta ini kita udah melakukan kayak monitoring bersama teman-teman, kita juga evaluasi, bahkan kita sosialisasi ke desa dan ke sekolah. Kemarin kita terakhir ke SMP 4. SMP SMP 4. 4. Wih. Itu yang disasar anak-anak usia berapa yang utamanya? Yang utama kalau kita bilang peak air atau juga kalau kita bilang genre itu dari umur 18 tahun ya. 18 tahun sampai 24 tahun belum menikah. Kalau udah menikah enggak. Nggak bisa. Nggak bisa karena kan kita ini merencanakan gitu ya, merencanakan kedepannya seperti apa. Tapi kalau dari pengurusnya sendiri, tantangan apa sih yang dirasakan untuk bisa mengarahkan teman-teman dari berbagai generasi untuk bisa menyiapkan, kamu adalah wajahnya loh sekarang. Kesulitannya apa sih? Wajahnya untuk menjadi ini Duta. Oke, kalau masalah tantangan atau kesulitan, yang pertama kita kan berhadapan langsung bersama rekan-rekan, yang dimana yang mendominasikan sifat teman-teman kan berbeda-beda. Ya, Kita- betul. Kita tidak bisa mengatur antara individu ini ke individu ini, jadi kita harus pengurusnya sendiri yang Ngomong gitu nggak yang sih? ngomong, yang bagaimana kita nurut ke teman-teman, bukan teman-teman nurut sama kita. Oke. Mengikuti teman-teman tapi sambil mengarahkan Benar, juga benar, ya. benar. Fleksibel. betul. Memang harus seperti itu ya mungkin di era sekarang Betul. ya. Sisko, persiapan untuk memberangkatkan salsa ke Jawa Timur sudah berapa persen persiapannya? Insya Allah 99%. 1%-nya biar yang maha rasa yang Rasa yang ngatur semua. menyelesaikan. Betul. Ini diatur Gusti Allah, diatur arek-arek semrawut. Semrawut. Iya, betul. Oke, luar biasa. Ini berarti sudah Closing tinggal beberapa statement. langkah lagi ya untuk masuk ke Duta Genre. Jawa Jawa Timur. Timur. Gimana udah siap? Siap. Harus siap ya. dong. Closing statement dari kalian bertiga deh. Mungkin dari Duta Salsa dulu untuk sobat selai yang lagi nonton ini karena Khususnya kebanyakan remaja, betul. Apa ya, buat remaja nih khususnya yang di Kota Batu ya, mari bersama menjadi generasi berencana. Nah, salah satunya ikut Peak Air ataupun genre, biar kita bisa memerangi yang namanya itu triad KRR, seperti salam genrenya itu. Gimana? Gini. Gini. Triad KRR ini artinya katakan tidak atau say no atau zero kan, pernikahan dini, seks pranikah sama nafsa. Jadi mari kita perangi triad KRR bersama ini menuju generasi muda yang terencana dan juga generasi yang di Kota Batu ini menuju generasi emas. Kota Batu menuju
generasi yang lebih baik. Correct. Kita musnahkan generasi-generasi seperti ini. Jangan, kita adalah goblin, tidak akan musnah. Kalau dari Duta, Van? Iya. Kalau dari aku sendiri buat remaja terusnya di Kota Batu, persiapkan mulai dini, mulai kita masih remaja, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, sekolah, karena masa depan kalian itu masih panjang, masa depan kita itu masih panjang banget, masih banyak hal yang perlu dicoba, terkhususnya Duta Genre. Kalau teman-teman pengen ikut, bisa nanti ke Pick R dulu, bentuk Pick R dulu di sekolah dan juga ataupun di desa masyarakat. Wow, luar biasa. Pokoknya persiapkan diri Anda ya. Nah, ini dari orang tuanya, dari walinya, Wali murid, apa? bagaimana closing statement hari ini? Kalau dari aku sendiri, buat seluruh rekan-rekan atau remaja yang ada di Kota Batu khususnya, mari kita berorganisasi yang sehat. Jangan lupa kita menambahkan teman baru, rekan baru. Tentunya juga kita di sini menambah ilmu baru juga terkait dalam tanda kutip, yaitu adalah generasi berencana, dan juga kita tidak jauh-jauh dari keluarga berencana juga. Ya, dimana kita diayomi juga sama Dinas DP 3AP 2KB bagian KB Dadaldu. Jadi buat seluruh rekan-rekan yang mau bergabung bersama kami, kita bisa, tapi mulai tahun depan kita akan open recruitment untuk pengurus Insan Genre Kota Batu dan juga Duta Genre Kota Batu. Nah, berarti tahun depan harus datang ke sini ya. Untuk Boleh. open recruitment kan? Iya benar, untuk gimana cara daftarnya. Tapi iya. yang terakhir ini gimana cara daftar Pick R? Iya. Apa sih? Pick R. Pick R. Kalau daftar Pick R sendiri, yaitu kita ada 2 jalur, yaitu yang pertama jalur pendidikan sama jalur masyarakat. Kalau jalur masyarakat biasanya itu ada di desa-desa, biasanya ada Pick R desa. Salah satunya kalau Kak Salsa ini dari Pick R Desa Sumbergondo, sama Alvan ini Pick R dari Desa Dadabejo. Tapi itu harus belum menikah. Sebelum menikah, nggak boleh nikah. Minimal umur? 20 minimal umur 18 sampai 24 Oke. tahun. 18 sampai 24 Bisa langsung 17 daftar bisa ya? gitu 17 bisa katanya. bisa. Terus kalau kita mau cari-cari info, apakah ada sosial medianya? Ada. Ada di mana? Kalau Pick R saya Pick R Kelurahan Dadabejo, cari gitu aja bisa. Kalau nggak gitu, Pick R Remaja Cerdas Kelurahan Dadabejo. Pick R-nya PIK? PIK R biasa. R. Pick R biasa. Oh, oke. Ada juga kalau official Instagram kita, di official di Insan akun Genre. Instagram Genre Batu, yaitu @genrebatu. @genre batu. Bisa langsung dicek di sana keseruannya seperti apa, cara daftarnya gimana dan kapan. Pokoknya jangan sampai ketinggalan karena ini adalah kesempatan kalian untuk bisa memperbaiki diri. Kesempatan kalian untuk Muhasabah diri. bisa memperbaiki Kota Batu menjadi masyarakat yang lebih baik. Karena perubahan terpenting itu dari dalam diri sendiri. Dari diri kita dulu ya. Seru banget. Thank you so Terima much. kasih dari Duta Genre, makasih Salsa, makasih Alvan. Bentar, boleh ada request nggak? boleh saya. Kalau Genre Batu sama Pick R tuh punya salam. Apa tuh? Tadi udah ada nggak? Belum. Apa tuh? Bisa dipimpin sama Kak Salsa? Oke, jadi nanti salam genre salam gitu ya, teman. Salam. Terus remaja genre sehat. Dengerin dulu. Gimana? Oh iya, videoin. Gimana? Salam Tadi? genre salam. Salam Genre, salam. Remaja genre sehat, cerdas, cerdas, ceria. Oke. gitu. Genre Indonesia saatnya yang muda, yang Banyak ya, berencana. Banyak. Berarti yang pertama Satu-satu ya. Oke, Kita oke. soalnya short term memory gitu. benar. Satu-satu. Oke, udah ya langsung ya. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Kota Batu. Luar biasa. Thank you so much semuanya. Selamat Sisko, terima kasih. All Dan crew. yes, Thank you so all much. crew, ya. thank you semua yang Bekerja sudah sangat menonton. penuh Thank you cinta. banget. Kita akan balik lagi minggu depan dengan bintang tamu yang Yes. Biasa. Kok itu nggak ada? Mau aku kita absen. Kok gitu sih, nanti penghasilanku berkurang. Nggak apa-apa kan ada yang bandani sekarang. Kita bertemu lagi minggu depan.
'cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you, baby. And all that thing you do, yeah, 'cause you're all